Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Dewa Putrawan, program studi teknik industri Fakultas Teknik dengan NPM 10070215134 dan ingin mempresentasikan tentang tugas akhir saya yang berjudul Perbaikan Kualitas Produk Tas Daipek menggunakan metode FTA dan teorija Resenija Isrobreta Telskih Zadach atau TRIS dengan studi kasus di CV11. Pembimbing satu saya dengan Bapak Asep Nana Rukmana, STMT IPM, dan pembimbing dua saya Ian Bahtiar, STMT. Latar belakang dari tugas akhir saya yang pertama adalah produk cacat merupakan permasalahan yang selalu ada, di setiap perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak dalam memproduksi suatu barang. Penyebab produksi cacat dipengaruhi oleh proses produksi, di mana produk berjalan secara berkelanjutan untuk memenuhi permintaan konsumen dapat menyebabkan produk cacat dikarenakan kelalaian operator, kerusakan mesin, dan lingkungan yang kurang baik. Di CV11 ini merupakan salah satu produsen tas. Jenis tas yang diproduksi adalah ada travel pouch, carrier, waistbag, daypack, dan drybag. Kondisi yang dialami perusahaan saat ini berdasarkan hasil wawancara dengan pemimpin dan karyawan serta melakukan pengamatan, yaitu dengan adanya produk-produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang diinginkan oleh perusahaan. Produk tersebut dikategorikan sebagai produk cacat. Pendahuluan ini ada tabel dari data dari Agustus 2018 sampai Agustus 2019 dan ada toleransi dari perusahaannya sebesar 5%. Di mana ada tas daypack yang melebihi batas toleransi sebesar 6,2%. Hal tersebut, kecacatan yang dihasilkan dari tas daypack itu adalah adanya jahitan melenceng, bordir tidak rapi, goresan pada bahan kain, dan label menyimpang. Rumusan masalah yang pertama adalah apa saja faktor-faktor penyebab kecacatan pada produk tas daypack di CV11. Yang kedua, bagaimana cara untuk meminimasi kecacatan pada produk daypack di CV11. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kecacatan pada produk tas daypack di CV11, dan yang kedua membuat usulan untuk meminimasi tingkat kecacatan pada produk tas daypack di CV11. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada kualitas. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa manusia, proses, dan keinginan konsumen serta ketetapan penyampaian dalam mengimbangi harapan konsumen. Terus ada dari FTA-nya, fault tree analysis. Fault tree analysis merupakan gambaran suatu pohon sebab dan kejadian yang lebih spesifik mengenai hubungan antara sebab dan kejadian. Berdasarkan definisi yang telah diuraikan, maka dapat dikatakan bahwa FTA adalah suatu cara yang dapat memberikan informasi grafis terkait suatu kejadian yang tidak diharapkan beserta hubungan sebab dan akibat. FTA digambarkan dengan suatu diagram pohon mulai dari top sampai basic event. Kalau dari penjelasan dari TRIS sendiri ialah merupakan salah satu metode yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dengan mengkategorikan permasalahan tersebut ke dalam parameter-parameter dan memberikan hasil akhir berupa solusi kreatif. Adapun hal-hal yang akan diuraikan berkaitan TRIS adalah definisi TRIS seperti itu. Hasil dari penelitian dan pembahasan, kita dapat melihat bahwa jenis kecacatan di tas daypack ini mengalami yang paling tinggi ada di cacat jahitan melenceng sebesar 224 dan bordir tidak rapi 81, goresan pada bahan kain 67, dan label menyimpang pada 54. Dapat dilihat pada FTA di bawah ini, pohon fault tree analysis ini di jahitan melenceng. Ada basic event berupa dilihat dari manusianya, mesinnya, dan lingkungannya. Sama semuanya seperti bordir tidak rapi, barisan pada bahan, label menyimpang. Hanya faktor-faktor di basic event-nya yang bakal berbeda tergantung dalam proses produksinya itu sendiri. Dari cacat jahitan melenceng, ada dari basic event dari cacat jahitan melenceng adalah operator kelelahan, mengejar target produksi, operator kurang terampil, kualitas jarum jahit kurang baik, intensitas penggunaan mesin tinggi, perawatan mesin kurang, sirkulasi udara kurang, pencahayaan kurang.
Dari cacat bordir tidak rapi, operator kelelahan, mengejar target produksi, operator kurang terampil, kualitas jarum jahit kurang baik, intensitas penggunaan mesin tinggi, perawatan mesin kurang, sirkulasi udara kurang, pencahayaan kurang. Cacat goresan pada bahan, ada kesadaran akan kebersihan kurang, operator tidak hati-hati, operator kurang teliti, kontrol bahan baku kurang, kurang sirkulasi udara, dan pencahayaan kurang. Yang terakhir ada cacat lawil menyimpang, operator kelelahan, mengejar target produksi, operator kurang terampil, kualitas jarum jahit kurang baik, intensitas penggunaan mesin tinggi, perawatan mesin kurang, sirkulasi udara kurang, pencahayaan kurang. Usulan dengan TRIS ada 11 usulan dari operator kelelahan, mengejar target produksi, operator kurang terampil, kualitas jarum jahit kurang baik, intensitas penggunaan mesin tinggi, perawatan mesin kurang, pencahayaan kurang, sirkulasi udara kurang, kesadaran akan kebersihan kurang, operator tidak hati-hati, kontrol bahan baku kurang. Saya ambil contoh dari operator kelelahan, yang harus diberikan solusi adalah hal ini dikarenakan selain memberikan waktu istirahat untuk mengatasi rasa lelah, perlu adanya peningkatan konsentrasi berupa pengawasan berkala lebih sering kepada pekerja dari supervisornya itu. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari kesimpulan pertama itu adalah penyebab terjadinya kecacatan pada produk tas daypack di CV11 disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kesalahan manusia, mesin bermasalah, dan kondisi lingkungan yang kurang baik. Faktor penyebab cacatnya identifikasi dengan menggunakan FTA dan diperoleh basic event berupa operator kelelahan, mengejar target produksi, operator kurang terampil, kualitas jarum jahit kurang baik, intensitas penggunaan mesin tinggi, perawatan mesin kurang, pencahayaan kurang, ventilasi udara kurang, kesadaran akan kebersihan kurang, operator tidak hati-hati, dan kontrol bahan baku kurang. Terus kesimpulan yang kedua, usulan yang diberikan untuk meminimasi tingkat kecacatan pada produk tas daypack di CV11 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mencatat jumlah cacat per jam pada form laporan kualitas. Yang kedua, melakukan pelatihan pada operator dan mencatat hasil pada form laporan keterampilan operator. Terus yang ketiga, menggunakan jarum pada mesin jahit khusus denim nomor 16 dengan harga sekitar 65.000 per box, sedangkan untuk mesin jahit bordir dibutuhkan jarum yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat ini, pakai jarum yang berukuran 65/9 yang seharusnya dapat disesuaikan dengan bahan pemilihan sebagai penggunaan. Yang selanjutnya, dari SOP-nya mesin jahit agar operator dapat bekerja sesuai standar. Terus yang selanjutnya melakukan perawatan mesin yang berkala agar si mesin tetap terjaga performanya. Yang selanjutnya memasang lampu LED 20 titik agar waktu saat menjahit itu dapat terlihat jahitannya tidak akan melenceng. Yang selanjutnya menambah fasilitas berupa pemasangan kipas angin dan jendela sirkulasi pada area produksi penjahitan sebanyak 3 kipas. Dan selanjutnya memberikan virtual control agar operator dapat peduli akan kebersihan dan selalu berhati-hati dalam bekerja. Yang terakhir, melakukan pengecekan serta mengisi form pengecekan bahan baku ketika bahan baku datang dari supplier. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.